Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Nurlaili dengan NIM 2215471006 dari D3 Reguler 1 tingkat 2. Saya akan menjelaskan tentang laserasi jalan lahir derajat 1, 2, 3, dan 4 dengan dosen pengampu Ibu Yuliawati SPD MKes. Lahir, menurut Irianto 2014 menyatakan laserasi perineum merupakan robekan yang terjadi saat bayi lahir, baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat-alat tindakan. Robekan ini umumnya terjadi pada garis tengah dan bisa menjadi luas apabila kepala janin terlalu cepat keluar. Yang pertama ada robekan vulva sebagai akibat persalinan, terutama pada seorang primipara. Bisa timbul luka pada vulva di sekitar introitus vagina yang biasanya tidak dalam, akan tetapi kadang-kadang bisa timbul perdarahan banyak khususnya pada luka dekat klitoris. Robekan perineum yang pertama ada derajat 1. Laserasi derajat 1, perlukaan terjadi pada mukosa vagina, komisurub posterior, dan kulit perineum. Derajat pertama meliputi mukosa vagina, forehead, dan kulit perineum tepat di bawahnya. Perlukaan hanya terbatas pada mukosa vagina atau kulit perineum. Bagian bawah merupakan contoh robekan derajat 1. Derajat 2. Laserasi derajat 2, perlukaannya terjadi pada mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum, dan otot perineum. Laserasi derajat kedua merupakan luka robekan yang lebih dalam. Luka ini terutama mengenai garis tengah dan melebar sampai korpus perineum. Adanya perlukaan yang lebih dalam dan luas ke vagina dan perineum dengan melukai fasia serta otot-otot diafragma origenital. Bagian bawah merupakan contoh robekan derajat 2. Laserasi derajat 3, perlukaan terjadi pada mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum, otot perineum, dan otot sphincter ani. Robekan derajat ketiga meluas sampai korpus perineum, musculus transversus, dan perennius, dan sphincter recti. Perlukaan yang meluas dan lebih dalam yang menyebabkan musculus sphincter ani externus terputus di depan robekan serviks. Bagian bawah merupakan gambar laserasi derajat 3. Laserasi derajat 4, perlukaan terjadi pada mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum, otot perineum, dan otot sphincter ani, dan dinding depan rektum. Kondisi ini juga dapat terjadi akibat tersangkutnya bahu bayi pada jalan lahir, atau yang disebut dengan distosia bahu, atau menggunakan forceps dan vakum ekstraktor selama persalinan. Bagian bawah merupakan gambar laserasi derajat 4. Yang ketiga ada perlukaan vagina. Perlukaan vagina yang tidak berhubungan dengan luka perineum jarang dijumpai, kadang ditemukan setelah persalinan biasa, tetapi lebih sering terjadi sebagai akibat ekstraksi dengan cepat, terlebih apabila kepala janin harus diputar. Ada etiologi. Yang pertama ada faktor maternal, yaitu partus civitatus, mengejan terlalu kuat, primipara, kesempitan panggul, dan CPD atau cephalopelvic disproportional. Yang kedua yaitu faktor janin, ada lingkar kepala janin, berat badan bayi, distosia bahu, kelainan kongenital seperti hidrosefalus. Yang ketiga yaitu faktor penolong, yang terdiri dari cara berkomunikasi dengan ibu yang kurang baik, cara memimpin atau mengejan, dan dorongan pada fundus uteri. Yang tiga yaitu keterampilan menahan perineum pada saat ekspulsi kepala. Selanjutnya yaitu ada penata laksanaan. Sebelum repair luka episiotodermik atau laserasi jalan lahir, harus diekspos atau ditampilkan dengan jelas. Bila diperlukan dapat menggunakan bantuan atau speculum six. Yang kedua yaitu identifikasi apakah terdapat laserasi serviks, jika ada harus di-repair terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu masukkan tampon atau kasa ke puncak vagina untuk menahan perdarahan dari dalam uterus untuk sementara sehingga luka tampak jelas. Yang keempat yaitu masukkan jari kedua dan ketiga ke dalam vagina dan regangkan untuk dinding vagina untuk mengekspos batasan ujung luka. Jahit. Yang ke
5 yaitu jahitan dimulai 1 cm, proksimal puncak luka, dinding vagina dijahit ke arah distal hingga batas kommensura posterior. Yang keenam yaitu rekonstruksi diafragma urogenital otot perineum dengan chromik atau catgut 2.0. Yang ketujuh yaitu jahitan diteruskan penjahitan kulit perineum. Semoga bermanfaat. Terima kasih.